Pemirsa, karya anak bangsa kembali menuai apresiasi, seperti alat musik gitar buatan perajin lokal asal Bandung, Jawa Barat yang kerap dipesan oleh sejumlah musisi baik di dalam negeri maupun musisi luar negeri. Di workshop RB Guitar and Harp, selain membuat gitar, Robby Yantono menjadi salah satu pioner pembuat alat musik harpa di Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV Sabago Visasa dan juru kamera Bayu Ramdhani dari Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Bandung tidak pernah kehilangan orang-orang kreatif. Mereka menghasilkan karya hingga menjadi pundi-pundi rupiah. Salah satunya Robby Yantono. Ya, ini merupakan seorang pengrajin gitar dan harpa asal Bandung, Jawa Barat dengan produk gitar RB Guitar and Harp. Karya-karyanya ini kerap dilirik oleh musisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya, mari ikuti saya. Dan sekarang saya sudah berada di showroom RB Guitar and Harp. Di sini ada berbagai jenis gitar maupun bentuk dari custom ataupun pesanan dari berbagai musisi. Selain itu, saya sudah bersama dengan owner ataupun pendiri dari RB Guitar and Harp, Kang Robby. Selamat siang, Kang. Siang. Kang Robby, ini bisa dijelaskan, Kang, RB Guitar and Harp ini sudah berapa lama berdiri, Kang? RB sendiri sudah dari 2011. Lalu Kang, ini mengapa ingin menjadi pengrajin gitar begitu, kan? Awalnya kan saya kan musisi, karena saya senang main musik. Ternyata musisi-musisi muda yang sekarang lebih hebat-hebat, lebih jago. Jadi saya jarang manggung. Jadi dari situ akhirnya saya ingin coba membuat gitar yang bisa saya mainkan sendiri. Lalu Kang, ini gitar-gitar seperti apa sih, Kang, yang diproduksi di RB Guitar and Harp ini, Kang? Sebetulnya saya bisa buat semua macam gitar, baik elektrik, akustik, hollow body ataupun yang lain-lain. Tapi saat ini saya lebih memfokuskan di akustik. Akustiknya yaitu nylon dan juga senar kawat, steel string. Kalau bisa kita saksikan ini di showroom ini, Kang, ada beberapa jenis ataupun bentuk-bentuk gitar ya, Kang. Ini pesanan atau apa ini, Kang? Gimana, Kang? Ya, yang ada di sini ini kebetulan ada gitar signature dari RT series, kayak misalkan yang di atas ini Tohpati signature yang kedua, kemudian yang ini Dewa Bujana, yang di ujung sana Bobby Febian series, kemudian ini Natania Jualim signature. Terus saya bikin ini juga karya yang gitar dari kaleng. Oh, dari kaleng. Menarik, Kang. Ya. Kemudian ini ada harpa juga yang saya buat. Dan kalau sebelah sini saya ini ada gitar Daniel Sigar Lucky signature. Dan juga ada beberapa gitar customize. Ini kan selain musisi-musisi dalam negeri, Kang, ini ada beberapa juga mungkin ya, Kang, musisi luar negeri ini. Sejauh ini kemana aja sih, Kang? Kalau kebanyakan ke Amerika ya, karena kebetulan saya juga ada endorser satu di Amerika. Selain itu juga ada ke Jepang, ke Jerman, terus ada ke Singapura, Malaysia, Australia juga ada. Ya. Lalu Kang, ini, Kang, untuk masyarakat, Kang, ini yang ingin memesan ataupun mengcustom gitarnya, ini bisa kemana ini, Kang? Ya, langsung aja, boleh DM ke IG saya, RB Guitars and Harp. Nah, nanti kita bisa konsultasi dulu, pengen gitarnya seperti apa, bahkan bicara budget pun boleh di situ. Baik, Kang Robby. Kang Robby, ini saya akan melanjutkan, ada customer begitu ya, ini, Kang. Ini kebetulan pemirsa ada salah seorang customer begitu yang telah ataupun udah memesan ini customan gitar dari RB Guitar and Harp. Selamat siang dengan Kang siapa, Kang? David. Kang David, boleh berdiri, Kang? Sorry. Kang David, ini Kang David, mengapa memilih gitar custom di RB Guitar and Harp ini, Kang? Custom itu bisa sesuai dengan playability yang pengen kita mainkan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita berdiskusikan untuk sebuah gitar yang enak dimainkan itu seperti apa sih ya. Mulai dari soundnya yang sesuai dengan selera kita tentunya ya, dengan apa namanya dari ciri khas sound yang dikeluarkan itu, yang dihasilkan itu kan banyak bagiannya untuk bisa sesuai dengan tipenya kita lah, seperti jadi, apa gitu ya. Ada proses-proses dulu diskusi, ya, konsultasi dengan Kang Robby begitu, Kang, langsung dengan Kang Robby. Betul. Ya. Lalu, Kang, ini kalau boleh tahu nih, Kang, custom seperti apa sih, Kang, yang dipesan oleh Kang David? Sejauh ini saya sudah coba yang akustik ya, yang akustiknya, dan saya sudah coba yang
Tohpati signature ya, itu sesuai dengan yang saya inginkan gitu ya, dari playability-nya, sound-nya gitu, itu udah cocok lah dengan yang saya pengen gitu kan, seperti itu. Itu tadi wawancara saya dengan customer RB Guitar and Harp, dan memang menurutnya juga ini gitar-gitar Indonesia mampu ataupun tidak kalah untuk bersaing dengan produk atau brand dari luar negeri. Dan pemirsa, kali ini saya akan lanjut untuk mengobrol ataupun membawa Anda ke showroom bagaimana Kang Robi ini membuat gitar-gitarnya ataupun karya-karyanya. Mari ikuti saya. Dan sekarang saya dengan Kang Robi sudah berada di workshop RB Guitar and Harp. Di ruangan inilah masterpiece ataupun karya-karya dari Kang Robi ini dimulai, begitu ya Kang? Ya. Kang, ini kita bisa dijelaskan Kang, ini prosesnya apa saja sih Kang yang di ruangan ini? Proses ini di ruangan ini ada proses dari bahan mentah, dari bahan masih balok, kayu, sampai jadi gitar. Di meja ini sudah hampir 80% jadi gitar. Ini ada bodinya, kemudian ada necknya, body dengan neck. Nah, di sini sedang proses penghalusan, dan kemudian untuk assembling ini body sama necknya. Ini proses pembuatan body gitar akustik. Jadi ini adalah side-nya, pinggirnya. Kemudian maaf, ini bisa diangkat. Nah, ini adalah belakangnya atau depannya, yang nanti akan ditipisan kemudian dilem kepada bagian side ini. Bahan-bahan apa saja sih Kang yang digunakan dalam proses pembuatan gitar ini Kang? Sebetulnya kayunya banyak sekali yang bisa digunakan, tapi kalau kita bicara kayu, ada kayu lokal Indonesia, juga ada kayu dari luar. Kalau dari luar biasanya saya cenderung menggunakan kayu spruce, karena itu kayu 4 musim dan tidak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, saya umumnya menggunakan kayu yang pertama sonokeling atau rosewood, kemudian ebony, yang ketiga itu mahogani. Dan kita bisa eksplor juga kayu-kayu yang lain, kayu-kayu Indonesia, karena kayu Indonesia itu eksotis dan bagus-bagus. Selain membuat gitar di Guitar and Harp ini, Kang Robi juga membuat harpa, begitu Kang. Itu bagaimana ceritanya sih Kang? Buat harpa saya dari tahun 2017, dan sebetulnya saya juga tidak ada basic bikin harpa, tapi saya otodidak belajar. Kemudian saya beli buku-bukunya dari luar, spare partnya, dan dengan coba-coba terus belajar sendiri, akhirnya jadi juga 2017 itu. 2017 itu ya. Saat tidak ada mungkin atau ada pembuat harpa lain katakan? Ya, bisa dibilang seperti itu, karena saya mulai bikin gitar itu 2011 bikin gitar saya masih bisa tanya-tanya ya ke teman-teman, terus lihat-lihat di YouTube seperti apa, akhirnya bisa jadi. Tapi kalau bikin harpa benar-benar nol. Dulu saya pikir saya juga bisa tanya-tanya ke teman, tapi ternyata waktu saya belanja ke Amerika itu mungkin kata si tokonya itu bilang, ya Anda orang pertama yang bikin harpa di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, di Asia Tenggara, dia bilang 2017 itu. Jadi waduh, saya juga kaget. Jadi benar-benar saya belajar sendiri, eksplor sendiri, tapi bersyukur jadi harpanya. Kalau berdasarkan testimoninya adalah gitarnya yang pasti bisa custom sesuai dengan request, terus harganya juga cukup bersahabat, dan yang paling saya bersyukur adalah teman-teman artis-artis dia mau mencoba dan akhirnya cocok gitu. Saya berada di meja kerja Kang Robi begitu. Ini ada harpa dan juga gitar. Ini bisa dijelaskan Kang, ini prosesnya seperti apa nih Kang? Ya, ini dimulai dari harpa. Jadi harpa itu ada macam-macam, cuman yang saya buat itu umumnya ada 2 tipe. Yang 36 senar dan 25 senar. Yang ini yang ada di meja ini adalah 25 senar. Dan ini banyak sekali dipakai baik untuk artis-artis maupun performer maupun orang-orang anak-anak yang belajar. Dan harpa ini cocok juga untuk mungkin terapis-terapis atau orang tua yang terapi. Dan ini harpa saya ini cukup ringan, cuman 3 kg. Dan kelebihannya juga ini masuk ke dalam kabin pesawat. Jadi kalau dia traveling, ini bisa masuk ke kabin pesawat, nggak perlu masuk bagasi. Kalau untuk harpa, saya pengen bener-bener harpa ini bisa mulai disosialisasikan dengan lebih baik, supaya banyak musisi-musisi yang belajar harpa lebih banyak. Dan untuk gitar, atau mungkin untuk dua-duanya, gitar dan harpa, saya berharap musisi-musisi Indonesia juga mulai terbuka untuk mencoba dan berani untuk mengeksplor
alat musik buatan Indonesia itu sendiri. Ya, manggung di luar sana membawa ataupun mempromosikan secara langsung produk-produk ataupun alat musik yang dari atau buatan dari Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Sabago Visasa, Bayu Ramdhani, Metro TV.